Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, apa yang baru saja pemirsa saksikan adalah kenyataan-kenyataan yang terjadi di tanah air. Kenyataan yang sangat menyedihkan, yang sangat menyayat hati. Mungkin bagi sebagian orang menyangka bahwa pemerintah tidak peduli dengan sarana prasarana yang ada, dengan infrastruktur yang ada. Sebagian lain mungkin menyangka bahwa pemerintah tidak memiliki cukup uang untuk memperbaiki infrastruktur dan sarana prasarana tersebut. Ternyata, sebagian dari kejadian-kejadian tersebut terjadi bukan karena pemerintah tidak memiliki uang dan bukan karena pemerintah tidak peduli dengan masyarakat. Tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi. Sebagian dari kejadian itu terjadi karena adanya sekat-sekat birokrasi. Mungkin sebagian pemirsa belum mengetahui atau menyadari, adakah sekat-sekat birokrasi di dalam pemerintah kita? Bukankah negara kita mengedepankan persatuan? Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang sekat-sekat birokrasi dan bagaimana cara mengatasinya. Ini semua akan kita kaji di dalam sebuah tema yang kita namakan sebagai Whole of Government. Baik kita sadari ataupun tidak, dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, kita memiliki banyak sekali sekat-sekat yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sekat-sekat apa saja itu? Yang pertama adalah sekat adanya level pemerintahan. Sejak zaman reformasi, sistem pemerintahan Indonesia telah berubah dari sistem sentralistis menjadi desentralistis atau otonomi daerah. Disadari atau tanpa disadari, kita telah menciptakan adanya sekat-sekat level pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat, kemudian pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten dan kota. Bahkan, dengan lahirnya Undang-Undang Desa, kita pertegas lagi pemerintahan desa. Saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota, dan hampir 84.000 kelurahan dan desa. Masing-masing level pemerintahan pun memiliki berbagai urusan yang berbeda. Sebagai contoh dalam hal infrastruktur jalan, kewenangan jalan dibagi-bagi. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten kota, dan ada jalan desa. Begitu juga dengan jembatan. Ada jembatan yang dibangun oleh pusat, ada jembatan provinsi, ada jembatan kabupaten kota, dan ada jembatan desa. Artinya apa? Jika kita kembali kepada kasus yang pertama, misalnya Anda hidup di sebuah kabupaten, kemudian Anda menemukan ada jalan berlubang. Mungkin Anda heran, mengapa jalan itu dibiarkan berlubang sekian lama? Apakah kabupaten saya tidak memiliki uang? Mungkin bukan itu jawabannya. Mungkin jalan yang berlubang itu bukan milik kabupaten, tetapi milik provinsi atau milik negara. Sehingga jalan itu tidak dengan mudah atau dengan cepat dapat diperbaiki. Kita menyadari dengan keresahan masyarakat terhadap jalan berlubang ini karena dapat menyebabkan kecelakaan. Sadio Ciptowiono, seorang kakek asal desa Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sehari-harinya bekerja sebagai pemulung. Dengan sadar dan tulus, dia menyisihkan sebagian rezeki dari hasilnya memulung dan dibelikan bahan untuk menambal jalan berlubang. Mbah Sadio seorang diri menambal jalan rusak dan berlubang di ruas jalan sekitar desa Gondang, Sragen. Setiap hari, di sela-sela pekerjaannya memulung sampah plastik di pinggir jalan, Mbah Sadio meluangkan waktunya untuk menambal jalan yang rusak. Mungkin masyarakat, termasuk Bapak ini bertanya, mengapa jalan ini dibiarkan berlubang? Apakah kabupaten saya, kota saya tidak memiliki dana untuk memperbaiki jalan ini? Mungkin bukan itu masalahnya. I'm so confused. Kemudian pada kasus nomor 2, pernah diberitakan bahwa ada gedung sekolah dasar yang hampir rubuh yang lokasinya tidak jauh dari pusat pemerintahan sebuah provinsi. Berita itu seolah-olah ingin mengkonfirmasi bagaimana provinsi dapat membangun gedung semegah itu, tetapi sekolah dasar yang terletak tidak jauh dari lokasinya itu dibiarkan terbengkalai. Nah, ini adalah salah satu contoh bukannya provinsi itu tidak mengetahui bahwa ada sekolah dasar yang dalam kondisi seperti itu, tetapi kewenangan pembangunan sekolah dasar adalah kewenangan kabupaten dan kota. Itu yang masyarakat perlu tahu. Are you kidding me? Pada kasus ketiga mengenai jembatan juga demikian. Kisah yang kita kenal dengan jembatan Indiana Jones ini juga terjadi tidak jauh lokasinya dengan ibu kota salah satu kabupaten. Tetapi sekali lagi, hal ini terjadi bukan karena kabupaten tidak punya uang, bukan karena provinsinya tidak punya uang, dan bukan karena negaranya tidak punya uang. Yang paling utamanya permasalahan ini adalah karena jembatan gantung itu merupakan aset desa. Oh no!
Apakah kabupaten, provinsi, atau negara tidak bisa langsung saja memperbaiki jembatan tersebut? Dalam mekanisme yang ada sekarang, itu tidak bisa dilakukan. Kabupaten, provinsi, atau pusat hanya dapat melakukan ketika terjadi bencana. Tetapi jika jembatan itu rusak bukan karena bencana, maka ada mekanisme tersendiri bagi kabupaten maupun provinsi atau pusat untuk memperbaiki jalan tersebut, yang salah satunya melalui mekanisme dana hibah. Mungkin ada masyarakat yang bertanya, gampangannya Pak, kita ini kan satu pemerintahan, mengapa kita bisa tersekat-sekat seperti itu? Ya, itu adalah konsekuensi logis dengan adanya otonomi daerah, sehingga masing-masing daerah memiliki entitas pemerintahan tersendiri, memiliki mekanisme akuntansi dan keuangan tersendiri, dan mekanisme manajemen aset tersendiri. Tidak mungkin kita mengeluarkan uang untuk aset yang tidak kita miliki. Disinilah titik krusial peliknya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang mungkin sebagian dari masyarakat tidak mengetahuinya. Bahkan pada kasus keempat ada kasus yang menarik. Pada suatu saat kepala daerah mengatakan kepada dinas pertamanan, tolong eceng gondok itu dibersihkan dari waduk atau situ itu karena mengurangi keindahan pemandangan. Kemudian dia anggarkanlah pembersihan eceng gondok itu. Dan sekarang situ atau waduk itu menjadi bersih dan indah. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata apa yang telah mereka lakukan itu keliru. Mengapa? Karena waduk, situ, rawa, dan danau itu adalah merupakan urusan pusat, bukan urusan kabupaten dan kota. Yang kedua, asetnya adalah milik provinsi. Karena situ dan lahan di sekitarnya itu telah disertifikatkan oleh provinsi. Jadi ketika kabupaten atau kota tersebut melakukan pembersihan terhadap eceng gondok yang ada di situ itu menjadi salah. Oh no. Bahkan ada kejadian yang lucu ketika para pengelola kegiatan ini ditanya oleh para pengawas, eceng gondoknya Bapak kemana kan? Ya saya buang Pak. Kemudian pengawas tersebut bertanya, loh kok dibuang? Memangnya kenapa Pak? Kemudian pengawas itu mengatakan, itu kan bukan aset Anda. Itu kan aset provinsi. Karena segala sesuatu yang ada di atas lahan provinsi, baik itu pohon, ikan, tumbuhan, semuanya adalah milik provinsi. It's funny. Dari kejadian ini, akibatnya apa? Akibatnya situ dan waduk di tempat lain terbengkalai, dibiarkan terbengkalai. Para pemirsa yang berbahagia, itu adalah beberapa permasalahan yang terkait dengan level pemerintahan. Namun tidak berhenti sampai situ. Kita masih memiliki beberapa sekat-sekat pemerintahan yang lain. Sekat pemerintahan yang kedua adalah sekat administratif atau sekat batas administratif. Sebagaimana kita tahu bahwa masing-masing provinsi, kabupaten, kota, dan desa itu dibatasi oleh batas-batas administratif, di mana batas-batas administrasi ini juga kadang-kadang menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Sebagai contoh adalah dalam penerapan zonasi sekolah. Di sini saya contohkan Andi dan Bayu adalah teman dekat. Rumah mereka berdekatan. Mereka teman yang sangat dekat, mereka bermain setiap saat. Tetapi sayangnya mereka tidak bisa bersekolah di sekolah yang sama. Bayu kebetulan dapat sekolah ke sekolah yang terdekat, sementara Andi harus sekolah ke sekolah yang jauh. Karena ternyata rumah Andi dan rumah Bayu dipisahkan oleh batas kabupaten, dan ini sering terjadi di Indonesia. Sebuah ironi di mana konsep dari zonasi sekolah adalah mendekatkan siswa ke sekolah, tapi sayangnya adanya sekat batas administratif menjadi penghambat dari pelaksanaan zonasi sekolah ini. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah menteri. Dan kejadian ini hampir terjadi di beberapa tempat. Mengapa? Karena pemerintah daerah belum siap. Ya Allah, ampuni pemimpin-pemimpinku. Yang ketiga adalah sekat kementerian, sekat lembaga, sekat instansi, sekat OPD. Kita tahu bahwa pembentukan sebuah kementerian atau pembentukan sebuah
unit instansi di daerah itu didasarkan kepada dua cara. Yang pertama adalah berdasarkan objek atau benda, seperti misalnya Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perempuan dan Anak. Sementara ada kementerian lain yang berdiri berdasarkan nomenklatur fungsi, misalnya Kementerian Lingkungan, Kementerian Sosial. Pada prakteknya, misalnya ada Kementerian Kelautan, kemudian ada Kementerian Lingkungan. Nah, ketika terjadi ada tumpahan minyak di laut, ini menjadi wewenang siapa? Kemudian kita tahu juga ada kementerian atau instansi pemberdayaan perempuan dan anak. Sementara ada juga Kementerian Sosial atau Dinas Sosial. Ketika terjadi ditemukan anak terlantar, ini menjadi tanggung jawab siapa? Kemudian contoh yang ketiga, kita memiliki Dinas Perikanan, kemudian ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Nah, kadang-kadang ada masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari dua dinas ini. Tetapi kadang-kadang ada masyarakat yang double mendapat bantuan. Ketika kita tanya, Bapak mendapatkan bantuan budidaya lele ini dari mana? Oh, dari Dinas Perikanan. Tetapi seminggu kemudian, dia juga mendapatkan bantuan budidaya lele dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Dan ini pernah terjadi. Yang ketiga tadi adalah sekat antar kementerian atau antar instansi. Nah, sekarang yang keempat adalah sekat di dalam sebuah organisasi atau sebuah instansi. Salah satu kasus dari banyak kasus yang bisa saya sampaikan di sini adalah misalnya di Badan Pengelolaan Pajak dan Keuangan Daerah, di mana di sebuah daerah pembagian seksinya itu dibagi berdasarkan wilayah 1, 2, dan 3. Dan di wilayah 1, si seksi ini bertanggung jawab terhadap seluruh urusan, baik dari mulai pendaftaran, verifikasi, monitoring, pembayaran, pengaduan, dan sebagainya. Sedangkan di kabupaten dan kota yang lain, pembagian seksinya itu adalah berdasarkan proses. Seksi pertama adalah seksi mengenai urusan pendataan dan pendaftaran. Kemudian yang kedua, seksi verifikasi dan penerbitan nomor. Dan yang ketiga adalah seksi pembayaran. Namun pembagian seperti ini menimbulkan sekat-sekat. Ketika ada masyarakat yang bertanya kepada bagian pembayaran, Pak, kenapa saya belum bisa bayar? Kemudian petugas tersebut menjawab, mohon maaf, data Bapak masih diverifikasi di kasih sebelah dan penomorannya belum masuk ke kasih kami. Oh no. Dan pembagian nomenklatur seperti ini banyak terjadi di instansi-instansi pemerintah, di mana satu bagian itu tergantung kepada bagian yang lainnya. Dan yang terakhir adalah sekat budaya, agama, dan lain sebagainya. Yang sekat ini juga memberikan batasan-batasan tertentu dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai contoh, beberapa suku di Indonesia, salah satunya suku Baduy misalnya di Provinsi Banten, jika Anda memiliki program pembelajaran, program pendidikan, Anda dapat mengajarkannya ke masyarakat. Tetapi Anda tidak masuk ke suku Baduy misalnya, karena suku ini melarang atau membatasi masyarakatnya untuk belajar tulis-menulis. Walaupun saat ini suku Baduy sudah agak terbuka, karena sudah banyak yang telah bisa baca tulis. Alhamdulillah ya Allah. 5 sekat tadi disadari atau tidak oleh masing-masing aparatur sipil negara, ini kadang-kadang menjadi penghambat adanya koordinasi antar lembaga. Bagi aparatur sipil negara yang telah bekerja lama, sistem seperti ini telah dialaminya secara bertahun-tahun sehingga telah menjadi darah daging. Sehingga tidak heran jika kemudian terjadi yang namanya silo mentality atau mentalitas silo, yaitu sebuah mentalitas di mana masing-masing divisi hanya bekerja memikirkan divisinya dan tidak memikirkan divisi yang lainnya. It's so terrible. Mentalitas silo itu dalam eskalasi yang lebih besar itu kemudian menyebabkan yang namanya ego sektoral. Ego sektoral ini adalah ancaman bagi penyelenggaraan negara yang cepat, efektif, dan efisien. Beberapa gambar berikut ini menunjukkan bagaimana koordinasi atau ego sektoral di tanah air masih menjangkiti pemerintahan Indonesia. Oh no. Dan ego sektoral ini terjadi bukan hanya di pemerintah daerah, tetapi bahkan di level pusat, di kementerian. Bahkan ego sektoral dikeluhkan oleh beberapa menteri. Bahkan ada suatu kejadian yang unik yang terjadi di sebuah kementerian. Saya tidak perlu sebutkan apa kementeriannya. Tapi pada saat itu ada 2 orang pejabat, satu di Direktorat Jenderal A, yang satu di Direktorat Jenderal B. Kedua pejabat ini masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya.
Pejabat A mengatakan bahwa direktorat kamilah yang benar, kemudian direktorat B mengatakan direktorat jenderal kamilah yang benar. Sampai akhirnya menteri tersebut pusing. Dalam setiap rapat tidak ada solusi. Sampai akhirnya tanpa diketahui oleh kedua pejabat tersebut diundang dalam sebuah pelantikan, dan apa yang dilakukan oleh sang menteri? Ternyata kedua pejabat itu ditukar posisinya. Nah, setelah bertukar posisi, barulah kemudian menteri mengatakan, oke, ayo kita rapat lagi. Silakan, bagaimana pendapatnya? Oh my God! Tidak heran jika masalah ini juga sampai masuk kepada level tertinggi dari pemerintah Indonesia, yaitu Presiden. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para menteri dan jajarannya untuk bisa menekan ego sektoral dalam melaksanakan tugas negara. Tim bukan kerja individu-individu, menteri, kepala lembaga, bupati, wali kota, gubernur sendiri tidak. Ini kerja tim besar negara dalam rangka membawa kita kepada sebuah tujuan nasional, agenda besar negara ini. Jangan sampai ada lagi ego sektoral, ego institusi, ego daerah. Enggak, ini adalah kerja tim. Sehingga hasilnya nanti kan kelihatan, besarnya akan kelihatan. You are so great! Nah, sekarang kita membicarakan masalah solusinya. Bagaimana sekat-sekat birokrasi ini dapat diselesaikan? Yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah mekanisme koordinasi. Dan yang paling efektif, mekanisme koordinasi itu dibuat dalam sebuah sistem informasi. Apa salahnya kemudian juga pemerintah membuat sebuah sistem informasi pelaporan jalan yang rusak? Kita tahu bahwa mekanisme yang ada jika kita menemukan ada jalan 1x1 yang rusak, parah, di sebuah kabupaten, dan ternyata jalan itu adalah jalan milik negara, milik nasional, maka apa yang dilakukan? Saat ini yang dilakukan adalah sang bupati membuat surat kepada menteri, dan pemerintah pusat kemudian menjawab. Mekanisme yang sangat lama, mungkin telah banyak korban, tetapi dengan sistem informasi, pemerintah pusat dapat memberikan persetujuan kepada daerah tersebut cukup dengan melakukan checklist pada aplikasi tersebut, dan ketika telah di-checklist, maka pemerintah kabupaten telah diberikan hak untuk memperbaiki jalan tersebut dengan menggunakan dana dari APBD. You are great. Mungkin ada yang bertanya, apakah sistem informasi itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan sekat-sekat birokrasi? Tentu tidak. Sistem informasi adalah jawaban paling akhir dari ego sektoral. Namun demikian, ada juga permasalahan-permasalahan kecil yang bisa diselesaikan melalui tahap komunikasi misalnya. Namun jika permasalahan tersebut berulang atau permasalahan tersebut tidak selesai dengan komunikasi, maka tingkatkan menjadi level koordinasi. Baik koordinasi secara virtual dengan teleconference, atau juga koordinasi dengan face-to-face dalam sebuah rapat atau pertemuan. Jangan lupa agar koordinasi ini dapat bermakna, agar komitmen para pihak dapat dipegang, jangan lupa untuk membuat notulen dari rapat koordinasi tersebut, dan notulen itu dibagikan, ditandatangani oleh para pihak, dan dibuatkan surat resmi, kemudian ditembuskan kepada atasan para pihak. Namun jika permasalahannya lebih berat dari itu, maka kita tingkatkan level koordinasi itu menjadi kolaborasi atau kerjasama. Dalam kolaborasi tentunya ada agreement yang nanti ditandatangani, biasanya MOU atau Memorandum of Understanding antara para pihak. Biasanya dengan ditandatangani MOU, maka permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Tetapi tidak sedikit juga MOU ini yang harus juga diturunkan menjadi surat perjanjian kerjasama atau SPK. Kerjasama ini adalah sebagai pintu gerbang untuk membuat sistem mekanisme yang permanen. Baik mekanisme itu tanpa sistem informasi maupun dengan sistem informasi. Untuk mekanisme yang lebih permanen, mekanisme yang lebih mapan, maka tentunya setelah kolaborasi ini perlu kita siapkan dasar aturan. Dan dasar-dasar aturan itu dibuat secara bersama-sama oleh para pihak atau dibuat oleh masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya. Dan untuk kebanyakan permasalahan, maka mekanisme ini biasanya berakhir dalam sebuah sistem informasi. Dengan sistem informasi, maka koordinasi itu dilaksanakan secara permanen 1x24 jam tanpa mengenal waktu. Jika sistem informasi itu terkait pelaporan, maka pelaporan pun dapat dilakukan dalam 24 jam. Jika sistem informasi itu tentang pembayaran pajak, maka pajak pun dapat dilakukan dalam waktu 24 jam. Jika sistem informasi itu terkait dengan pendaftaran siswa baru, maka siswa baru pun dapat melakukan dalam 1x24 jam. Jadi sekali lagi, sistem informasi adalah sebuah jawaban pamungkas untuk menghancurkan sekat-sekat birokrasi, mentalitas silo, dan ego sektoral.
Dengan sistem informasi, kita tidak perlu menghancurkan sekat-sekat birokrasi itu secara fisik. Tapi sekat-sekat birokrasi itu dapat ditembus dengan adanya sistem informasi virtual. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.